Well, basically grafik seperti ini tuh nggak asing banget teman ya. Ini tuh kayaknya gue pernah punya feeling bahwa ini sempat terjadi di bulan Maret pas Corona tahun 2020 ya. Bottoming reversal membentuk inverse head and shoulder seperti ini teman ya. Dan kita berhasil breakout dari pola descending triangle ini. Nah, jadi untuk short termnya sebenarnya gue masih expect untuk BTC tuh bakalan turun. Kemarin gue udah nge-short dari level 20.600 sebelum terjadinya penurunan sekitar 1,6% ini ya melalui platform BingX. Di sini kalian bisa lihat trade historinya plus sekitar 30%, profit sekitar 4,5 juta rupiah teman. Gue juga umumin ketika gue open short ini melalui grup trading Kendrick Kalim teman ya. Saat ini sudah short dari level 2668 dengan SL 20.9 dengan TP di antara 20-250 dan sudah ter-TP sekitar plus 30% profit. Well, sebenarnya alasan utamanya kenapa gue bisa pengen nge-short di area ini, teman, itu akan gue jelaskan di video kali ini. Dan kenapa gue expect bahwa masih bisa terjadi penurunan ya untuk Bitcoin hingga ke area level 19,8. Ini adalah area trigger order gue di mana gue akan membuka posisi long. Kalau misalkan nggak turun sampai ke area ini, well, nggak ada masalah sama sekali ya. Karena ini kan cuma area order doang ya, nggak untung, nggak rugi juga. Jadi buat ngelong atau nge-short, gue bisa rekomendasiin kalian ya buat menggunakan platform BingX. Ini adalah salah satu platform yang gue pakai sampai saat ini. Jadi menurut gue cocok banget buat pemula. Selain itu, bagi kalian yang sibuk kerja, nggak sempat mantengin grafik setiap saat, fitur copy trade ini sangat berguna teman. Karena kalau misalkan mereka buka posisi, kita bakalan keikutan. Mereka tutup, kita juga bakalan keikutan. Jadi cukup tinggal deposit duit doang, lalu kita tinggal follow copy trader tersebut. Nah, ini adalah profil gue, jadi kalau misalkan kalian pengen ikutin gue trading, ya silakan teman. Kalau misalkan dirasa nggak cocok ya, disclaimer on dulu ya, kalian bisa pindah ke copy trader yang lain. Jadi kalau misalkan kalian udah copy trade, ya keuntungan maupun kerugian kalian yang tanggung masing-masing ya, jadi jangan dilempar ke gue. Ya gue nggak memaksa lah teman ya, kalau misalkan kalian pengen ikutin gue, nanti gue open trade akan langsung ke notify teman, kalian akan langsung ikutan ya. Bila mana dirasa kalau misalkan kalian udah copy dalam jangka panjang, misalkan gue sering loss atau apa, feel free untuk unfollow gue aja. Jadi di sini gue ingatkan kembali. Jadi tidak ada yang saling menyalahkan teman di sini ya. Dan kalau misalkan kalian mendaftar menggunakan link yang ada di deskripsi, kalian otomatis akan masuk ke dalam salah satu partisipan di dalam kompetisi trading yang biasa gue adakan dan gue bagikan hadiah puluhan juta USDT cash. Itu gue lakukan setiap bulan. Selain itu kalian akan mendapatkan bonus tambahan sekitar $120. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah. Teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120, bottom 18.1, lalu correction 18.6, habis itu kita correction lagi di sini dan kita langsung all the way break up sampai ke level 21k. Ini ternyata benar-benar mengulangi kesamaan pattern yang terjadi pada bottom di bulan Maret tahun 2020. Jadi anggap aja ini adalah 18.100 teman ya. Ini adalah 18.100. Kita kan langsung mantul nih ya membentuk candle hammer. Ini juga sama temennya 18.100. Lalu kita mantul membentuk candle hammer. Setelah itu kita balik teman ya. Kita balik dibanting lagi ke bawah. Nah menariknya bantingannya ini adalah menuju ke area di antara 618 dan 786 teman. Nah terus kalau misalnya kita lihat juga pada Corona tahun 2020 di sini kalian bisa lihat bantingannya juga kurang lebih berada di level yang sama 618 sampai 786. Setelah kita kena bantingan kita mantul ya. Abis itu kita koreksi hampir menyentuh Fibo 0,5 ini teman ya. Nah menariknya dari 18.6 kita mantul ke paling atas juga. Kita koreksi di level yang sama juga Fibo 0,5. Ini exactly di level 19.180 sebelum akhirnya kita breakout besar-besaran. Nah, setelah koreksi ini apa yang terjadi? Kita breakout besar-besaran. Sama seperti apa yang kita saksikan saat ini di mana kita breakout sampai menuju ke level 21. Jadi ini well pengulangan pattern aja. Bahkan di time frame 4 jam ya, di sini kita melihat kita alamin koreksi di sini time frame 4 jam. Ini adalah time frame 4 hour yang kita alami di tanggal 26 ya, pas hari Rabu kemarin di jam 3 pagi nih. Habis itu kan kita lanjut naik lagi teman-teman ya. Ini juga setelah kita menyentuh TF 4 jam ini candle merah kita juga dilanjutin naik lagi. Nah, setelah kenaikan ini teman-teman ya, menariknya apa yang terjadi ini adalah salah satu alasan kenapa gue juga nge-short kemarin. Meskipun well kita tahu ini 4.000 bukan 18.6, cuman kan kita lihat ini patternnya sangat amat persis ya teman-teman ya. Jadi anggap aja di 18.6 sampai ke level 21 ini, kalian perhatikan koreksi ini sampai Fibo 0,5 teman-teman ya. Dan kalau misalnya kita ukur ya dari 18.6 ini ke paling atas ke level 21.000, kita lihat untuk koreksi di level Fibo 0,5 ini berada di level 19.800.
Well, gue nggak tahu ini adalah suatu coincidence atau apa teman-teman ya. Tetapi kalau misalkan ini nggak terjadi, kita nggak koreksi sampai Fibo 0,5 yaitu ada di level 19.840 untuk Bitcoin, it's okay teman-teman ya, no problem sama sekali. Well, kalau misalkan kita ukur kan ini ada di 19.841 ya. Jadi mungkin nggak persis di 0,5, mungkin nanti gue akan naikin ya ke level 19.9 atau 19.950 gitu ya. Ini kan juga sebenarnya kalau misalnya kita lihat nggak persis nyentuh 0,5 ini, agak sedikit ke atas sedikit teman ya, buat menjamin bahwa kita dapat trigger long ordernya. Jadi ini yang gue expect teman ya, jadi ketika Corona dan kemarin, kita tuh mentok-mentok ya koreksinya tuh sampai Fibo 0,5 ini aja. Setelah itu ini adalah bottomnya gitu ya, lalu kita melanjutkan kenaikan kita all the way ke level 10.000 untuk Bitcoin. Ya kalau yang ini yang gue expect ya, kita melanjutkan kenaikan kita dari 19.8 ini all the way menuju ke level 30.000 untuk Bitcoin ya. Jadi balik ke area atas ini lagi. Jadi maybe breakout dari descending pattern ini bisa menjadi salah satu bottoming price action untuk Bitcoin, di mana Bitcoin memang sudah kelihatan bottomnya di 18,6 kemarin. Dan breakout dari pola descending ini mengkonfirmasi bahwa Bitcoin bull run sudah bakalan dimulai. Nah kali ini gue akan bahas ke yang kontra teman-teman ya, dimana kalau misalkan bull trap terjadi, ciri-cirinya apa? Nah, seperti yang kita lihat teman-teman di sebelumnya, kita kan tahu nih dari 18.600 sampai 21.000, kita cuman ketemu koreksi mentok-mentok Fibo 0,5 ini aja. Lalu kan kita mantul keras setelah ini. Jadi itu yang gue expect juga teman-teman bahwa mentok-mentok kita turun sampai 19.850 sampai 19.900. Lalu dari sini kita di pump teman. Katakanlah di sini kita mantul teman kita mantul balik level 20.500 ya. Nah, jadi setelah kita mantul ini, kita nggak boleh nge-break support ini, teman. Jadi Fibo 0,5 ini harus bertindak sebagai support terkuat ya, karena di sini kita lihat juga ini mentok-mentok ya koreksi di Fibo 0,5. Dia nggak turun lebay sampai 618 atau sampai ke 786. Kalau misalkan itu sampai terjadi, di mana kita terjun bebas sampai 19.560, atau bahkan sampai 19.200, jadi balik ke harga awal kita sebelum kita di pump. Nah, kemungkinan ini adalah bull trap. Jadi possibly kalau misalnya let's say kita balik ke 19.500 ini lagi, ini possibly bisa memicu breakdown untuk Bitcoin. Jadi menurut gue ini bisa jadi bearish kembali memegang kontrol lagi. Lalu kalau bearish memegang kontrol, ya bisa jadi ini malah menjadi awal permulaan bearish untuk Bitcoin menuju ke level 13K, 10K gitu ya. Meskipun untuk mengkonfirmasi hal tersebut, sekali lagi kita harus retake support terkuat kita yang ada di level 17.600. Atau yang ada di level 18.000 ini. Kalau misalnya kita confirm break di bawah, kemungkinan besar menurut gue BTC bakalan menuju ke all time low teman ya. Yaitu entah ke level 15, 13, ke level 10 gitu ya. Jadi poinnya adalah bahwa kita nggak boleh koreksi di bawah 0,5 ini teman ya. Karena ini juga memang merupakan bottom yang terjadi di Corona tahun lalu. Ini juga align banget sama DXY teman ya. Dimana ya DXY sekali lagi ini hanya probabilitas teman-teman ya, dia menurut gue sih 70% dia bakalan balik lagi nge-touch trend line ini ketika dia reversal breakdown, lalu dia bakalan dihantam ke bawah lagi yang memicu Bitcoin dari level 19.8 bakalan mantul lagi ke atas. Terus ini juga align sama Nasdaq, di mana Nasdaq bisa aja koreksi lanjutan membentuk pola double bottom teman-teman ya, bottom 1, bottom 2, lalu dia mantul kembali ke atas gitu. Jadi ketika dia mantul kan BTC juga bakalan mantul. Dan kalau misalnya dia double bottom, ya Bitcoin bakalan menuju ke level 19.9 sampai 19.8 ini. Jadi itu aja teman-teman ya, kalian tetap harus waspada teman-teman, tidak ada yang menjamin atau tidak ada yang menggaransi bahwa ini adalah bull run atau ini adalah bull trap. Tapi sesuai indikator yang tadi gue udah kasih lihat ke kalian, bahwa mentok-mentok koreksinya harus teman-teman ya, harus ada di level Fibo 0,5 ini. Jadi deciding momentum ini adalah ketika kita mantul gitu. Ketika kita mantul, kita nggak boleh break support lagi teman-teman ya. Whether itu di 19.6 atau di 19.7, kita nggak boleh break new low tersebut. Ya kita nggak boleh break di bawah level 19.6 atau 19.7. Atau kalau misalkan supportnya ada di 19.8 setelah kita mengalami kejatuhan ini, ya kita nggak boleh break di bawah 19.8. Menurut gue kalau misalkan terjun sampai 19.5 atau sampai level 19.2 bahkan ya, sebenarnya sih kalau buat konfirmasi sih ke level 19.2 gitu. Karena ini adalah level sebelum kita mengalami breakout besar-besaran. Kalau misalkan BTC sampai balik lagi ke level ini, ke level 19.2, 19.3, ini confirm bull trap menurut gua, dan ini bisa memicu Bitcoin menuju ke level yang lebih rendah, teman. Possibly 18.000 kembali, abis itu kalau misalkan kita break di bawah 18.000, ya wassalam, kita menuju ke level 13.000.
Jadi untuk mencegah hal tersebut, ya mentok-mentok Bitcoin harus tetap stay di level 0,5 ini sebagai support terkuat, lalu kita mantul keras setelah ini langsung menuju ke level 30.000. Itu at least yang kita harapkan untuk Bitcoin. Well, paling itu aja teman untuk video kali ini ya. Jadi patternnya agak mirip sama Maret Corona tahun lalu, tahun 2020 ya, 2 tahun yang lalu. Dan kalau misalkan pattern ini berulang lagi, maka Fibo 0,5 ini possibly adalah best buy teman untuk Bitcoin. Sebelum akhirnya kalian perhatikan dia langsung terbang sampai ke level 30.000. Kalau yang ini kan dia terbang sampai ke level 10.000. Jadi sekali lagi ini adalah trading strategi yang gue lakukan dan akan gue eksekusi sendiri ya. Itu yang kalian lihat di sini gue buka trigger order di level 19.850 untuk saat ini. Jadi ya jangan ikut-ikutan temennya, ini hanyalah apa yang akan gue lakukan. Soal memiliki trading plan dan trading strategi kalian lagi masing-masing. Itu aja pesan dari gue dan seperti biasa sampai jumpa di next video.